Shalom, 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 shalom. Selamat hari Minggu. Pagi luar biasa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, abang dan kakak, lahir di Tuna Burju. Yang pertama di Facebook, selamat hari Minggu. Selamat pagi. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pastikan posisi duduk saudara nyaman untuk bisa mengikuti ibadah raya online Gereja GB Moria hari ini, saudara yang kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Di pasar Minggu cuacanya cerah Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kalau ada kendala teknis audio video, segera WA Ibu Gembala ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yuk, mari kita mulai. Mamito. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kembali saya menyapa, selamat pagi, selamat hari Minggu, ada shalom, apa kabar? Saya percaya berkat Tuhan, mujizat, kuasa, kasih karunia Tuhan Yesus dahsyat dan selalu baru, senantiasa menyertai kita semua. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat bergabung dalam ibadah raya online Gereja Betel Indonesia Jemaat Moria Minggu 18 April 2021. Setelah firman Tuhan disampaikan, nanti kita akan perjamuan kudus. Jadi pastikan di rumah Bapak Ibu sudah ada perjamuan kudus khusus jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya. Perjamuan kudusnya telah kami kirimkan ke rumah jemaat dan pengerja masing-masing. Puji Tuhan, diberkatilah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, shalom, terima kasih banyak buat waktunya. Pastikan posisi duduk saudara nyaman untuk bisa mengikuti ibadah raya online Gereja Betel Indonesia Jemaat Moria. Ibadah raya online hari Minggu 18 April 2021. Diberkatilah saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang mempunyai langit dan bumi, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka cita kalau pagi hari ini kami boleh hidup semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, satu minggu boleh kami lalui, kami banyak menyaksikan pertolongan, perlindungan, pembelaan dan pemeliharaan Tuhan Yesus sampai hari ini. Terpujilah Tuhan, kami bersuka cita bukan kami yang memilih Tuhan, tapi Tuhan Yesuslah yang memilih setiap kami. Kami bersuka cita firman-Mu berkata, Tuhan Yesus tinggalkan sorga, turun ke dunia, bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang yang berdosa. Agar siapapun orang-orang berdosa yang percaya Tuhan Yesus, hidupnya dibenarkan, hidupnya dikuduskan, hidupnya disembuhkan, hidupnya diberkati, dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur satu orang percaya bertobat, sisi rumah tangganya diselamatkan Tuhan. Dalam kesempatan baik ini hamba-Mu berdoa agar siapapun setiap nama yang sakit oleh bilur-bilur Yesus pasti sembuh, yang lemah imannya dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Allah, Gereja GB Moria penuh kemuliaan Allah. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu, tubuh darah Kristus, dan kami siap untuk menyembah Tuhan. Yang percaya, yang diberkati Allah bersama dengan saya, mari katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, diberkatilah saudara dimanapun saudara duduk pada saat ini menyaksikan ibadah ini. Mari angkat suaramu, bersyukurlah buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Sama-sama GB Moria, mari katakan, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kejaplah
lihatlah betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Selamanya kami percaya. GB Moria, kecap dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecap dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. GB Moria, mari angkat suaramu. Syukur, katakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Oh, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Biarlah pujian yang menjadi doa kita pagi hari ini, Bapak Ibu. Sama-sama kembali kita katakan dari awal pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. GB Moria, kecap dan lihatlah. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kami sembah Kau, oh syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu,
syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Oh, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Kau Jehovah Jireh, Allah yang sediakan. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau gembala yang baik. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, Immanuel. Mari sembah Tuhan, mari sembah Yesus. Angkat hatimu, bersyukurlah buat kebaikannya, bersyukurlah buat pemeliharaan Tuhan. Yesus yang sediakan, Yesus yang sediakan, Yesus yang sediakan apa yang kami perlu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Yesus, Yesus, Yesus. Kau yang sediakan segalanya, Kau yang sediakan segalanya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Immanuel, Immanuel. Haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri sama-sama, mari sembah Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya
sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekali lagi, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan kami yang setia, Kau Allah kami yang setia, Kau Bapa Sorgawi kami yang setia. Terpujilah Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, saat ini kami butuh firman-Mu, karena firman Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapilah pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Yang percaya, yang diberkati Allah, bersama dengan saya mari katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Diberkatilah saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kembali saya menyapa, selamat hari Minggu, selamat pagi, shalom. Apa kabar? Pasti luar biasa berkat Tuhan. Amin. Diberkatilah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bagaimana tadi malam tidurnya Bapak Ibu? Nyenyak? Pasti nyenyak, amin. Iyalah, apapun persoalan dalam hidup ini, selama kita senantiasa melangkah dengan iman dalam firman Kristus, senantiasa melangkah dengan iman bersama Kristus, senantiasa melangkah dengan iman dan mengandalkan Tuhan Yesus, saya percaya kita pasti melihat mujizat, berkat, dan kemenangan dari Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau sudah malam tidurlah. Kalau nggak bisa tidur, baca Alkitab. Percayalah. Lama-lama, sudah pasti ngantuk. Iya kan? Puji Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Tema khotbah hari ini, ibadah raya online Gereja Betel Indonesia Jemaat Moriah, Minggu 18 April 2021. Temanya adalah Tuhan menyediakan. Sama-sama katakan Tuhan menyediakan. Mari sama-sama kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Tuhan menyediakan. Kejadian 22 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia berikan judul Kepercayaan Abraham diuji. Amin. Kejadian 22 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Saya akan bacakan buat kita semua. Kejadian pasal yang ke-22, Kejadian 22 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Mari kita mulai. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moriah dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jelas ya perintahnya Allah kepada Abraham. Ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Itu perintah Tuhan kepada Abraham. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Terlihat ada kata lah. Jadi kalau ada kalimat, ada kata yang diakhiri dengan kata lah, itu kalimat perintah. Ambillah, makanlah, pergilah, tidurlah, bacalah, minumlah. Nah, itu dia kalimat perintah. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Siapa itu Ishak? Anak Abraham yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi Tuhan telah berfirman, telah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham pasti punya anak. Nah, anaknya sudah lama dinanti-nantikan. Bahkan mujizat terjadi karena Sarah sudah mati haid. Tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Akhirnya Sarah mengandung dan melahirkan seorang putra bernama Ishak. Jadi jelas sangat dikasihi oleh Abraham karena anak yang sudah lama dinanti-nantikan. Jadi ini sangat berharga sekali bagi Abraham. Ya ini Ishak, pergilah ke tanah Moriah. Moriah itu sebuah tempat gunung yang dipilih oleh Allah. Jadi bukan maunya Abraham ke gunung Moriah, tapi maunya Allah, Tuhan sendiri yang memilih Moriah. Begitu saudara, Tuhan sendiri yang memilih tempatnya. Bukan iseng-iseng gitu, bukan keinginannya Abraham, tapi Allah berfirman kepada Abraham.
Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria. Jadi dalam LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, ngeprintnya, mencetaknya Moria. Tapi dalam teks aslinya Moriah itu pakai H. Ada H-nya di ujung, Moriah, saudara. Kalau di sini kan Moria. Nah, begitu dia. Pergilah ke tanah Moria, tapi tempatnya sama, saudara. Masih ada sampai sekarang tempatnya di Israel. Suatu saat nanti jika Tuhan berkenan, kita semua sehat, umur panjang, Tuhan berkati, Tuhan kirim berkat, rezeki, kita boleh bersama-sama ke Israel. Dan saudara akan bisa kita ajak rombongan ke Moria, Gunung Moria ya, di mana peristiwa ini terjadi. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Jadi setelah dapat perintah dari Tuhan, firman dari Tuhan, Abraham bertindak. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Pagi-pagi itu bicara apa? Bukan jam 7 pagi. Tapi ada kemungkinan ini sekitar jam 3 atau jam 4 pagi Bapak Ibu. Jadi pagi-pagi betul. Pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jelas Moriah itu bukan pilihannya Abraham. Iya kan, bukan pilihan Abraham, tapi pilihan Allah sendiri. Seperti apa dikatakan saudara? Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledai dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Allah berfirman, pergi kemana? Ke Moria. Nah, itu dia. Pergi kemana? Ke Moria. Siapa yang suruh? Allah. Jadi Allah yang suruh Abraham untuk pergi kemana? Ke Moria. Ya kan? Kata Abraham, ayat 5, kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang atau beribadah atau worship. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ada hal yang menarik di sini. Kan Tuhan berfirman kepada Abraham supaya korbankan Ishak di Gunung Moria. Amin. Nah, Abraham udah siapkan segala satunya. Kayu bakaran udah disiapkan. Dan Abraham pergi ke tempat yang dikatakan Allah. Di mana tempatnya? Di Moria. Nah, ayat 5, Abraham kan kalau sudah Ishak dikorbankan. Kalau udah Ishak kan pergi berdua ke Gunung Moria. Abraham dan Ishak. Kalau Ishak dikorbankan, ini logika manusia ya. Kalau Ishak dikorbankan, kalau kembali lagi berdua apa sendiri? Harusnya sendiri dong, karena kan Ishaknya udah dikorbanin. Harusnya kan begitu. Tetapi ayat 5 luar biasa. Kata Abraham kepada kedua bujang itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Maksudnya kemana? Ke Moria, ke Gunung Moria. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ini kata iman saudara. Kata-kata iman. Kata-kata iman. Kata-kata imannya Abraham. Abraham begitu tahu betul Tuhan yang dia sembah gak pernah merancangkan yang jahat. Tapi dia taat. Ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Cobalah. Bukan ke bahu si Abraham kayu korbannya, di bahunya Ishak langsung ditaruh. Ngeri kan? Saya merenungkan ini, ya ampun luar biasa imannya Abraham. Layaklah dia, benar-benar itu Bapak orang percaya Bapak Ibu. Iyalah, itu predikat yang Tuhan yang pilih, bukan dia ngaku-ngaku. Ayat 6, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Jadi cuma 2 orang ke Bukit Moria, Gunung Moria. Ayat 7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah Ishak, di sini ada 2 api. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat 8, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Aduh. Kan Tuhan bilang kepada Abraham,
korbankanlah Ishak anakmu di gunung Moria. Tetapi ketika Ishak sendiri bertanya, di sini iman yang kedua, kata-kata iman yang kedua. Si Ishak tanya, Pak, di sini udah ada kayu korbanan sama api, pisau sudah ada, api juga sudah ada. Mana ini korbannya, mana yang mau dikorbankan? Padahal kan Tuhan bilang supaya korbankan si Ishak. Tapi Abraham punya iman. Tuhan sendiri yang sediakan nanti korban bakarannya anakku. Ya keren tuh. Pertanyaanlah Ishak, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana kan ada domba untuk korban bakaran itu? Ayat 8. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Wih, keren. Ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Di mana tempatnya Bapak Ibu? Di Moria. Ya kan, di Moria. Ini bukan saya ngarang-ngarang, ini Alkitab yang tulis. Di mana tempatnya? Di Moria. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. 10. Jadi mezbah sudah dibikin, kayu bakaran sudah disiapkan, di atas kayu bakaran itu diletakkan, diikat si Ishak, diletakkan di situ. Sampailah mereka ke tempat itu. Ayat 10. Sudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. 11. Tetapi berserulah malaikat. Nah ini nih. Waktunya di sini nih. Ketika dia mau menyembelih si Ishak, rupanya Allah melihat, wih, benar-benar si Abraham ini taat. Langsung Tuhan perintahkan malaikatnya. Ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Kalau ada kalimat yang dua kali, kalau ada kata yang diulangi dua kali dalam Alkitab, saudara, ya kan? Kalau ada saudara menemukan kalimat dua kali, ada kata yang diulang dua kali, Abraham, Abraham, di perjanjian lama, di perjanjian baru saudara pasti ingat, Marta, Marta, kata Tuhan Yesus. Nah itu panggilan seru, tegas gitu, panggilan seru. Dan kalau ada kata yang diulang dua kali, baik itu nama atau tempat, itu penting saudara. Itu urgent, itu apa ya, penegasan di situ dua kali kan, Marta, Marta, atau Abraham, Abraham. Nah itu sampai dua kali, itu jarang karena agak unik memang orang Yahudi Bapak Ibu. Jadi dia itu kalau ada kata pengulangan dua kali, kalau sudah menemukan kata yang diulangi dua kali, itu penting saudara. Saudara itu harus ingat, oh iya, Abraham, Abraham. Langsung Abraham menjawab, ya Tuhan. Ayat 12. Lalu Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor anak domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Genaplah apa yang Abraham imani. Amin. Ketika Ishak bertanya di ayat yang ke-7, ayat 8 dia berkata, Tuhan yang akan menyediakan. Dan apa yang terjadi? Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut di dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14, sama-sama kita baca. Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Tempat itu siapa? Tempat itu maksudnya siapa? Moria. Tempat itu maksudnya Moria. Jadi Abraham menamai Moria itu Tuhan menyediakan. Dalam bahasa Ibraninya Jehovah Jireh. Saudara yang kasih Tuhan. Ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan, pertama kali muncul di sini saudara, di Moria. Di Moria, Tuhan menyediakan. Di Moria, Tuhan menyediakan. Jadi di Moria pertama kali muncul kata Jehovah Jireh. Abraham menyebutnya Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Sama-sama katakan, di Moria Tuhan menyediakan. Sama-sama katakan, di Moria Tuhan menyediakan. Amin. Jehovah Jireh berarti Tuhan menyediakan. Ini pertama kali Abraham menyebutnya Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah melihat ketaatan Abraham. Allah melihat Abraham lebih takut Tuhan daripada perasaannya sendiri. Allah melihat ketaatan Abraham
melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kemudian Abraham melihat bahwa apa yang dia imani, Tuhan yang dia sembah, itu Tuhan yang bukan Tuhan yang jahat, tapi Tuhan yang baik. Tidak pernah merancangkan yang jahat, tapi selalu merancangkan yang baik. Itu sebabnya dia lebih takut Tuhan daripada takut perasaannya, bahkan takut pada manusia. Dia lebih takut Tuhan, saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, seperti kita ketahui bersama, ada banyak orang sekarang ini yang khawatir akan hari esoknya. Takut bagaimana menghadapi hari-hari ini. Akibat COVID-19, di mana-mana terjadi PHK. Banyak perusahaan yang tutup, saudara yang kasih Tuhan. Banyak penjualan yang saudara mohon maaf tahu sendiri. Saya dari hari puasa, hari pertama saya perhatikan di pasar Minggu, lesu Bapak Ibu. Nggak seperti biasanya orang buka puasa kan mohon maaf ya rame begitu. Sekarang saya lihat ya ampun kasihan. Yang jualan sepi, yang beli juga nggak ada, sepi. Itu menunjukkan apa? Ekonomi sekarang lagi susah. Dunia lagi resesi gara-gara COVID-19. Ada muncul rasa takut. Ya, ada muncul rasa khawatir. Ini gimana ya menjalani hidup ini? Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Jika kau hari-hari ini mulai khawatir, mulai ragu, timbul rasa ragu, aduh bener nggak ya? Cukup nggak ya pendapatan kami untuk memenuhi kebutuhan hidup ini? Saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita baru baca kisah Abraham di Bukit Moria, di Gunung Moria. Saudara yang kasih Tuhan. Abraham berkata, Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Kalau sudah saudara punya iman, Tuhan yang menyediakan. Mau bagaimanapun situasi dunia, percayalah, engkau dan aku tidak akan pernah mati kelaparan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, di Moria, Tuhan menyediakan. Sama-sama katakan, di Moria, Tuhan menyediakan. Amin. Sama-sama katakan, Jehovah Jireh. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, bersukacitalah, bersyukurlah, tetaplah semangat memuji menyembah Tuhan, karena bagian Tuhan menyediakan. Amin. Sama-sama katakan, bagian Allahku menyediakan. Amin Bapak Ibu. Nah saudara kasih Tuhan, seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, serta Bapak Ibu, Abang dan Kakak Lae dan itu anak Burju yang pertama di Facebook saya menyaksikan khotbah ini. Saya mencatat minimal ada 3 hal bagian kita sebagai orang percaya. Bagiannya Allah, nggak usah kau ragukan, imani, bersukacitalah, bersyukurlah, karena bagian Tuhan menyediakan. Sama-sama katakan, di Moria, Tuhan menyediakan. Amin. Jadi bagian Tuhan pasti menyediakan. Bagian kita apa Pak Gembala? Ada 3 saya mencatat. Bagian kita yang pertama, ketika saya renungkan kisah ini, Abraham ini sedang kasih Tuhan. Perhatikan ayat 9. Kejadian 22 ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah, maksudnya di Moria, kepada Abraham, ya kan? Sampailah Abraham dan Ishak ke Moria, seperti yang dikatakan Allah. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Mendirikan mezbah di situ. Hal yang menarik yang saya perhatikan di sini Bapak Ibu. Abraham itu nggak bersungut-sungut. Abraham itu nggak cengeng gitu loh. Nggak langsung teriak-teriak, nangis-nangis di situ. Tuhan kok kejam banget sih Tuhan, kejam banget sih Tuhan, kejam banget sih Tuhan. Nggak begitu Bapak Ibu. Tapi yang dia lakukan, dia bangun mezbah. Jadi di tengah-tengah kegalauan hatinya, sebagai manusia siapa sih yang nggak galau saudara? Udahlah punya anak lama, sekali punya anak laki-laki. Anak laki-laki itu pusaka bagi orang Israel. Makanya kau jaga anakmu jangan sampai murtad, apalagi laki-laki. Itu pusaka. Bagi orang Israel itu pusaka. Saudara yang kasih Tuhan, dia nggak merenungi nasibnya, dia nggak ngomel-ngomel, nggak ngerutu, nggak ngeluh. Tapi dia bangun mezbah. Yang pertama saya pelajari bagian kita, bagian Tuhan menyediakan. Bagian kita apa Pak Gembala? Bagian kita senantiasa membangun mezbah Tuhan. Sama-sama katakan bagian saya membangun mezbah Tuhan. Sama-sama katakan membangun mezbah Tuhan. Iya, bagian saudara itu membangun mezbah Tuhan. Bukan mengeluh. Sama-sama katakan membangun mezbah Tuhan. Saya nggak tahu apa yang menjadi masalah saudara. Saya nggak tahu kegalauan hati saudara. Saya nggak tahu pergumulan hidup saudara. Tapi bagaimanapun situasinya, teruslah bangun mezbah Tuhan dalam rumah tangga saudara. Amin Bapak Ibu. Mezbah itu adalah tempat korban bakaran. Mezbah itu tempat pujian penyembahan. Mezbah itu tempat di mana kau berikan waktu untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, baca firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, kalau di dalam perjanjian lama mezbah itu yaitu tempat ada kayu bakaran,
bakar korban, kambing domba, atau sapi lah, atau apa dikorbankan. Dalam perjanjian baru, semua yang dinubuatkan dalam PL sudah digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi mezbahnya adalah apa Pak Gembala? Kalau perjanjian lama mezbahnya bakar domba, di perjanjian baru apa mezbahnya? Mezbahnya ini saudara kasih Tuhan, teruslah tinggal dalam firman Kristus. Mami atau Ibu Gembala boleh bantu baca Yohanes 15 ayat 6 sampai dengan 8. Yohanes 15 ayat 6 sampai dengan 8, demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 15 ayat 6 sampai dengan 8, demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Jikalau kamu tinggal, ayat 7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin Bapak Ibu. Bagian saudara adalah tinggal dalam firman Kristus. Jadi bagian bangunlah mezbah Tuhan. Bagaimana cara membangun mezbah Tuhan? Tinggallah dalam firman Kristus. Tinggallah dalam firman Kristus. Tinggallah dalam firman Kristus. Saya percaya Abraham tuh punya iman tuh yang luar biasa. Dia melekat betul kepada kuasa Tuhan. Firman Tuhan dia melekat betul. Makanya dia itu kata-katanya itu kata-kata iman. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dan saya senantiasa melekat kepada firman Kristus, yang keluar adalah kata-kata iman dari mulut kita. Sekalipun yang kita lihat tidak baik. Tapi yang kita imani, yang kita ucapkan adalah kata-kata iman. Bagaimana bisa muncul kata-kata iman kalau saudara itu jauh dari firman Tuhan? Saya pastikan kalau orang yang senantiasa tinggal dalam firman Kristus, kata-katanya itu bukan kata-kata kutuk, tapi kata-katanya itu kata-kata yang penuh berkat. Amin. Iya, tidak akan suka merendahkan siapapun, tidak akan suka menghakimi siapapun, tetapi menyadari bahwa hidup ini karena kasih karunia Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Iya kan, jadi bangunlah mezbah Tuhan. Makanya berkali-kali saya katakan, bacalah firman Tuhan Bapak Ibu, bacalah firman Tuhan, bacalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan selama kita senantiasa mendengarkan firman Tuhan, iman kita pasti timbul. Amin Bapak Ibu. Jadi bangun mezbah Tuhan. Kalau di perjanjian lama susah kali bangun mezbah. Harus bikin kayu bakaran, pilih-pilih domba yang harus terbaik, nggak boleh cacat dombanya, nggak boleh jamuran dombanya, nggak boleh kutuan dombanya, nggak boleh cacat, nggak boleh ada bisul, pokoknya sempurna, susah kali lah pokoknya. Iya kan? Tapi di perjanjian baru Tuhan sudah genapi semuanya itu. Bagianmu adalah meninggikan Yesus, menyembah Yesus, tinggal dalam firman Kristus. Ya suci katakan amin. Itu mezbah Tuhan yang kita harus bangun. Makanya baca Alkitab. Setelah kau baca Alkitab, kau renungkan. Setelah kau renungkan, lakukan firman Kristus. Terpujilah Tuhan. Hidup kita berbuah, nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, bagian kita yang kedua, bagian Allah itu menyediakan. Bagi Tuhan menyediakan. Sama-sama ikuti kata-kata saya, di Moria, Tuhan menyediakan. Sama-sama katakan, di Moria, Tuhan menyediakan. Amin Bapak Ibu? Iya. Bagian Tuhan menyediakan. Bagian kita apa Pak Gembala? Yang pertama, membangun mezbah Tuhan. Ayat 9, ya kan? Di Kejadian 22 ayat 9, di mana Abraham membangun mezbah Tuhan. Di tengah kegalauan hatinya, di tengah kesedihan hatinya, tapi dia tetap bangun mezbah Tuhan. Bapak Ibu, di tengah situasi dunia resesi, teruslah baca firman Tuhan. Amin. Yang kedua, senantiasa takut akan Tuhan. Ayat 12. Kejadian 22 ayat 12. Lalu Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Yang kedua, senantiasa takut akan Tuhan. Sama-sama katakan takut akan Tuhan.
Iya, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan apa artinya Pak Gembala? Agak rancu memang, orang tuh nggak ngerti atau kurang paham apa sih. Nah, takut akan Tuhan itu saya pelajari, saya baca bukunya Bapak Ibu. Takut akan Tuhan adalah menghormati dan mengasihi Allah disertai dengan perbuatan-perbuatan. Amin. Jadi takut akan Tuhan itu menghormati dan mengasihi Allah disertai dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Itu artinya takut akan Tuhan. Jadi kalau kau berkuar-kuar kau takut akan Tuhan tapi kau berbuat jahat kepada sesamamu, Tuhan yang mana itu yang kau takuti? Karena kalau ukurannya, kalau kita takut akan Tuhan, kita menghormati dan mengasihi Allah disertai dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Amin Bapak Ibu, sama-sama katakan takut akan Tuhan. Jadi bagiannya Tuhan menyediakan, bagian kita takut akan Tuhan. Sama seperti Abraham, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Artinya apa takut akan Tuhan? Menghormati dan mengasihi Allah disertai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak melawan, yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Ibu Gembala Mamito, Mazmur 128 ayat yang pertama. Saya mengutip di Mazmur 128 ayat yang pertama. Mazmur 128 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sekali lagi. Mazmur 128 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Amin. Jadi Mazmur Daud itu Mazmur ini mengutip saudara kasih Tuhan, melihat bahwa punya pengalaman di Abraham, kisahnya Abraham ini. Itu sebabnya mereka tuh tulis berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Ukuran sorga itu, orang yang berbahagia itu bukan orang yang punya uang berlimpah. Ukuran sorga itu orang yang berbahagia itu bukan punya jabatan yang tinggi. Ini ukuran sorga loh ya, ukuran sorga loh ya. Ukuran sorga itu bukan punya istri yang banyak berbahagia. Itu sebabnya pernikahan Kristen itu monogami, bukan poligami dan bukan kawin cerai. Saya harus tegasin ini, saya harus ingatin ini. Iya kan, lebih-lebih seorang pendeta nggak boleh kawin cerai. Gitu, jangan kau bangga kau kawin cerai, kau bangga begitu kawin cerai terus khotbah begitu nggak ada yang negur gitu. Kalau Tuhan udah tegur selesai kau nanti, iya kan? Cepat-cepat bertobat. Berbahagia itu menurut Alkitab itu bukan karena punya apartemen di mana-mana, tanah di mana-mana, mobil yang banyak, edisi terbaru, bukan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Amin. Kalau kau punya harta berlimpah, kau punya uang banyak, puji Tuhan. Jadilah berkat bagi sesama. Karena kita itu gak bisa hidup sendiri di dunia ini. Makanya Tuhan itu udah baik. Ngasih tuh, bacalah Alkitab supaya kau bisa tahu gitu loh. Hidup kita ini gak bisa sembarangan dan gak boleh egois gitu loh. Orang miskin mati masuk kuburan. Orang kaya mati masuk kuburan. Orang miskin mati pun digotong-gotong juga ya. Orang kaya apalagi digotong juga. Emang orang kaya bisa jalan sendiri masuk ke kuburan? Kan gak bisa. Nyangkul-nyangkul tanahnya. Yang miskin, orang biasa-biasa sama orang kaya semuanya kalau mati masuk lubang. Kalau nggak dibakar, ini cuma itu doang. Terus apa yang mau kau sombongkan? Terus kau bangga gitu. Kau baca Alkitab, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Berbahagia. Berbahagia. Bapak Ibu, ayo bahagialah, berbahagialah. Jadi berbahagia itu punya iman yang benar. Berbahagia itu bukan karena punya uang banyak, jabatan yang hebat, wah aku berbahagia. Enggak. Takut akan Tuhan, itu orang yang berbahagia. Kenapa? Karena ketika kita takut akan Tuhan, kita menyadari betul hidup kita ini anugerah Tuhan. Takut akan Tuhan, kita menyadari betul kita nggak boleh nyakiti sesama. Karena kalau kita hidup ini karena belas kasih Tuhan. Kalau kita hidup karena belas kasih Tuhan, masa kita nyakiti hati sesama sih?
Fitnah, curangi, jegal karirnya, mutarbalikan fakta, menghasut orang. Aduh, coba-coba bertobatlah sebelum Tuhan tegur saudara. Begitu. Takut akan Tuhan adalah menghormati dan mengasihi Tuhan yang disertai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Mazmur 128:1, nyanyian Zara, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Amin. Jadi yang kedua, bagian kita takut akan Tuhan. Bagian Tuhan apa di Moria? Tuhan menyediakan. Haleluya. Sama-sama katakan, di Moria Tuhan menyediakan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Bagiannya Tuhan menyediakan. Di Moria Tuhan menyediakan. Bagian kita apa? Membangun mezbah Tuhan. Yang kedua, membangun mezbah Tuhan bagaimana caranya? Kalau di perjanjian lama bangun mezbah Tuhan itu susah. Harus pakai kayu bakaran lah, cari domba yang terbaik lah. Tapi di perjanjian baru, hidup seperti sekarang di zaman Kristus, kita senantiasa tinggal dalam firman Kristus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Itu adalah orang yang berbahagia. Jadi kalau takut akan Tuhan, apa artinya takut akan Tuhan? Menghormati dan mengasihi Tuhan, disertai dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 12. Kejadian 22 ayat 12. Lalu Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu. Bagi orang Yahudi, anak laki-laki itu harta yang paling besar, saudara. Paling berharga. Apalagi sudah lama dinanti-nantikan. Begitu. Makanya saya belajarin apa dari kisah Abraham ini? Udah lama punya anak, sekali punya anak laki-laki, dia senangnya minta ampun, lagi senang-senang begitu, ya ampun, Tuhan suruh korbanin. Tapi dia manut, dia takut Tuhan. Sekalipun kedagingannya bilang, aduh Abraham, ngapain lah kau gini, masa nggak bisa cari deal negosiasi sih dengan Tuhan. Seringkali kita kan begitu kan, negosiasi dengan Tuhan, janganlah ini Tuhan, ya kan. Tapi Abraham tuh enggak. Saya pelajari apa saudara? Saya mencatat di sini, bagian kita adalah senantiasa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Senantiasa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ibu Gembala, Mamito, boleh bantu baca. Saya mengutip kisah yang menarik di Alkitab Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 12. Markus 12. Ayat 41 sampai dengan 44. Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44, demikian firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi dengan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ayat 44. Markus 12 ayat 44, demikian firman Tuhan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ternyata Tuhan Yesus memperhatikan orang yang berikan persembahan, baik orang kaya maupun orang miskin. Satu peristiwa, satu hari, satu waktu, ada orang, Tuhan Yesus melihat ada orang kaya memberi, ada orang janda yang miskin itu memberi. Nah, ayat 44 kesimpulannya, sebab mereka semua, mereka itu maksudnya orang kaya, memberi dari kelimpahannya. Jadi kalau kita memberi dari jadi maksud Tuhan Yesus, kalau orang kaya itu memberi dari kelimpahannya, itu nggak segenap hati. Nah, kecil lah gitu. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Itu persembahan yang terbaik.
dia punya iman, berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bagianmu, bagianku, kehendak Tuhan adalah, ayo beri yang terbaik untuk Tuhan. Bukan yang terbesar loh ya, yang terbaik. Dengan segenap hati saudara. Minggu lalu saya cerita, mau nangis ini. Minggu lalu saya cerita itu ada satu keluarga itu yang saya mau pelayanan berikutnya ke Cinere. Itu minggu terakhir saya pelayanan khotbah di tempat yang lama. Gak ada yang tahu saya mau mengundurkan diri. Surat permohonan pengunduran diri sudah saya buat. Saya kasih itu hari Kamis. Jadi Minggu, Senin, Minggu saya pelayanan. Minggu depannya saya masih punya jadwal, tapi karena saya serahkan itu hari Kamis surat pengunduran diri. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya serahkan pengunduran diri. Jumat, Sabtu, Minggu harusnya pelayanan saya nggak ambil karena saya sudah mengundurkan diri. Nah, di minggu terakhir saya di bulan Agustus 2017 yang lalu. Selesai saya khotbah, perjamuan kudus, altar call, doa berkat, saya turun sama istri saya mau melanjutkan pelayanan sesi yang berikutnya, sesi yang kedua di Cinere. Ada seorang ibu, saya ulangi cerita ini ya, saya ada seorang ibu datang bersama dengan suaminya, Halakita orang Batak Bapak Ibu, bersama dua borunya, putrinya dua. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya sangat diberkati dengan pelayanan Bapak selama ini. Saya pengen sekali berkati Bapak. Kan saya bisa lihat, kita kan bisa tahu lah orang-orang yang penampilan yang biasa-biasa kan, aduh udahlah ya kita bisa tahu lah ya. Saya bilang, udahlah Bu, gak usah. Saya bilang, tolonglah Pak. Disembah Bapak, tolonglah Pak. Jangan tolak. Sudah pengen kali berkati Bapak. Dikasih, udahlah saya bilang, kasihan buat anakmu aja lah beli KFC, saya bilang. Janganlah, beli, ada McDonald di situ, di cabang itu. Gak usah lah, jangan Pak, jangan ditolak ya Pak. Saya udah doa Pak, saya pengen kali berkati Bapak. Oh ya sudahlah, tolonglah doakan kami Pak. Kasih dalam amplop, terus saya doakan, Tuhan berkati, Lae dan Ito ini, Tuhan berkati semua. Udah selesai. Saya nggak punya nomor HP-nya dan saya nggak tahu dia kayaknya nggak berteman di Facebook saya, saudara. Akhirnya selesai perjalanan dari Depok ke Cinere, saya buka di jalan. Nah, kamu cerita kan? Kamu cerita. Ini, kamu ceritakan kamu yang laminating. Uangnya ini Bapak Ibu di laminating. Ini cerita sini. Kamu cerita sini. Kan kamu yang laminating, kenapa kamu laminating? Nanti aku yang lengkapin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Jadi menyambung ceritanya Pak Gembala. Jadi pada saat itu ada seorang ibu sekeluarga dengan bercucuran air mata. Dia bercerita ada banyak pergumulan dalam hidupnya, terutama masalah keuangan. Pada saat itu dia sendiri juga bingung untuk menafkahi hidupnya karena kalau nggak salah suaminya juga nganggur kayak baru di PHK atau apa. Dia punya anak anaknya dua laki-laki, perempuan ya, tapi gemuk-gemuk gitu ya, dengan pakaian yang biasa, kulit agak gelap, ibu itu rambutnya sebahu gitu ya. Dia bilang, Pak, saya sudah lama ingin memberkati Bapak, saya tahu mungkin nggak seberapa, tapi tolong Pak, jangan tolak gitu. Rasanya dia mungkin malu untuk menyampaikan berkat itu karena merasa seperti hanya sekian gitu ya. Tapi bagi kami ya itu adalah sesuatu pemberian. Lalu Pak Gem bilang, Ibu buat Ibu saja gitu. Enggak Pak, saya ingin memberkati keluarga Bapak gitu. Oh ya sudah, setelah itu didoakan. Lalu kami pulang. Dan ibu itu dengan sukacita memberikan berkatnya kepada kami. Kami sampai di mobil, turun perjalanan, lalu dari Depok ke Cinere itu lumayan jauh karena agak macet gitu ya. Lalu setelah seperti biasa Pak Gembala setiap amplop itu semua amplop yang diberikan baik dari jemaat maupun dari pelayanan apapun pasti didoakan terlebih dahulu. Setelah didoakan di dalam mobil baru saya membuka gitu. Nah pada saat saya membukanya saya menangis gitu ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya melihat
ada 2 lembar uang 10.000. Itu bukan uang 10.000 yang baru, tetapi itu uang 10.000 yang hitam. Yang saya tahu itu yang terbaik. Mohon maaf Bapak Ibu, dalam hidup saya ini adalah uang yang memiliki nilai terbesar yang diberikan kepada saya dan mengisi dompet saya. Lalu dengan cucuran air mata saya bilang, Pi, ini adalah uang dalam sepanjang hidupku, uang terbesar yang nilainya pernah aku terima. Aku gak akan pernah pakai uang ini, tapi uang inilah yang akan mengingatkan betapa baiknya Tuhan. Kita siapa? Tapi kalau Tuhan mau memberkati, aku percaya pada saat itu jujur Bapak Ibu, kami lagi bergumul untuk pelayanan. Tuhan memberikan panggilan pada saat itu untuk kami merintis. Tapi kami menyadari akan keterbatasan kami. Baik secara Pak Gembala juga bukan orang yang hebat-hebat banget gitu ya. Banyak jemaatnya ya rata-rata lah, cukup banyak gitu ya. Tetapi ketika kami memulai merintis, kami sudah tahu ada banyak hal yang harus kami lakukan, lampaui gitu ya. Mulai dari keuangan, mulai dari tempat, mulai dari jemaat, mulai dari pengerja. Kami benar-benar bukan sesuatu yang memiliki pengalaman gitu. Tetapi kami harus memenuhi panggilan tersebut. Itu sesuatu yang, dan apalagi pada saat itu kami memutuskan untuk mengundurkan diri. Pada saat mengundurkan diri, pada saat itu juga saya juga sudah memutuskan untuk off dari pekerjaan gitu. Jadi, wah ini gimana ya, sumber pendapatannya apa gitu. Ada banyak kekhawatiran, tetapi itulah luar biasanya Tuhan. Pada saat sebelum itu terjadi, Tuhan memberikan apa ya, kekuatan. Memberikan kekuatan sendiri. Ini lihat anakku, aku bisa memberkati engkau dengan cara Tuhan sediakan. Lihat gitu, orang ini memberi dengan iman. Orang ini memberi dengan iman. Dia tidak memikirkan hari depannya, tapi karena dia tahu hari depannya ada di tangan Tuhan dan Tuhan yang menyediakan. Kalau memang orang ini saja bisa melangkahkan dirinya, memberikan dirinya dan iman, masakan kami tidak gitu. Dan itulah yang menjadi penguat dalam kehidupan saya juga, salah satu menjadi penguat dalam hidup saya, sehingga itu nggak pernah lepas, nggak pernah turun dari dompet. Pada saat itu dompet warna merah, itu diisi gitu dompet itu dengan saya laminating. Kenapa kamu dapat dari mana sih idenya kok bisa laminating begini? Dilaminating karena rusak uangnya? Enggak, karena itu karena kan di dalam hatinya ini adalah nilai yang terbaik yang pernah aku terima. Aku melihat sendiri bagaimana benar-benar orang memberi yang terbaik gitu dalam kehidupannya gitu, dan percaya penuh bahwa kalau memberi yang terbaik dalam hidupnya, Tuhan akan menyediakan seluruh kerinduannya, seluruh kekhawatirannya, semuanya gitu. Ini iman yang luar biasa. Itu sesuatu nilai yang sangat berharga. Saya waktu itu punya mungkin secara ekonomi saya di atas ibu ini, atau mungkin secara pendidikan di atas, tetapi imannya mengajarkan saya gitu. Imannya mengajarkan untuk memberi yang lebih gitu, memberi yang terbaik gitu. Nah, jadi itulah nggak tahu ya ke depannya gimana. Pokoknya ya udah dilaminating aja, terus disimpan di dompet gitu. Dompetnya pada saat pelayanan sering kosong, bukan sering sih, ya banyakan kosong gitu kan. Tapi ketika membuka dompet isinya ini gitu, terus jadi ada satu bangkit lagi imannya, percaya bahwa Tuhan yang menyediakan. Dan benar sih Bapak Ibu, Tuhan tuh benar-benar menyediakan di dalam pelayanan GBI Moriah. Ketika kami mendapatkan panggilan dan Tuhan sendiri yang memberikan nama kepada gereja ini, pelayanan ini adalah Tuhan yang menyediakan. Amin. Kami melihat sendiri penyertaan Tuhan. Tuhan yang menyediakan tempat gitu. Ada banyak tempat yang kami secara keuangan kami nggak sanggup gitu ya.
kami nggak bisa lagi bernegosiasi gitu. Tapi Tuhan yang menyediakan tempat yang terbaik. Kami juga nggak punya cara untuk menjaring jiwa. Kami nggak tahu gimana caranya gitu. Tapi karena kami punya prinsip, kami nggak mau ngambil jemaat orang, pasti Tuhan yang sediakan. Amin. Pengerja pun kami juga nggak mau ngambil dari pengerja orang-orang yang kenal sama Pak Gembala, nggak. Sama sekali kami benar-benar ya udah, kalau orang itu datang ya sudah gitu. Kami hanya menawarkan, tapi nggak minta tolong banget gitu, ya sudahlah, hanya doa aja gitu. Dan itu benar, Tuhan tuh benar-benar menyediakan tempat, menyediakan pengerja, menyediakan jemaat, bahkan pada saat itu menyediakan juga sinode tempat kami bernaung gitu. Bukan kami yang mencari, tapi malah sinodenya yang mencari kami. Jadi itu sesuatu yang menurut kami itu yang kami yakini dan kami rasakan. Dan biarlah pengalaman rohani yang Abraham rasakan, yang kami rasakan, kami yakin itu juga pasti akan Bapak Ibu alami di dalam hari ini dan bahkan sepanjang hidup Bapak Ibu ke depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ini Bapak Ibu uangnya. Ada 2 lembar uangnya. Nah ini. Kayaknya saya nangis itu, ingat ibu itu bilang Tuhan yang menyediakan, seperti kata Pak Pendeta. Aduh, minta ampun. Ini uangnya. Cuma saya nggak tahu, istri saya laminating, jadi bikin begini itu. Ini uangnya. Laminating begini. Tapi ini yang mengingatkan kami, oh iya, Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. 2 lembar uangnya nih. Ketemu akhirnya bongkar-bongkar, oh dapat akhirnya ketutup sama tas dokumen. Dompetnya ini. Nah ini. Kayaknya saya nangis minggu lalu tuh, ingat ini Bapak Ibu. Saya ingat ini, ingat Tuhan gitu. Wah, iya. Baru ingat jemaat itu yang nggak tahu di mana sekarang. Nih. Saya emang nggak ngomong doang Bapak Ibu nih. Tuh. Jadi kalau kita beri yang terbaik, Tuhan itu apa ya? Punya selalu cara itu yang indah lah untuk, makanya apa yang kita perlu, apa yang kita punya, apa yang kita perlu Allah sanggup sediakan. Amin. Dan apa yang kita punya saat ini semua dari Tuhan. Jadi kalau kita menyadari apa yang kita punya semua dari Tuhan, kita nggak boleh sombong, tetaplah rendah hati, karena apa yang kita punya milik Tuhan. Amin. Ada pujian berkata, segalanya yang kumiliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Bapak Ibu, puji Tuhan. Gereja G Memoria melayani mengikuti panggilan Tuhan, saudara. Begitu, bukan mau sok-sokan, bukan. Bikin persembahan cukup dengan doa. Karena saya menyadari betul, selama jemaat, yang penting jemaat masih bisa makan, bayar listrik, bayar kontrakan, beli kuota internet, udah puji Tuhan lah. Persembahan cukup dengan doa. Karena saya percaya gereja ini milik Tuhan. Nanti Tuhan yang sediakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Amin. Jadi Bapak Ibu, ayo belajar beri yang terbaik untuk Tuhan. Sekarang belum bisa berikan persembahan, kau berikanlah tubuhmu kepada Tuhan. Rawatlah tubuhmu, bacalah firman Tuhan. Amin. Berilah yang terbaik, melayani sesama. Kan kalau kita berbuat kepada sesama itu kan lebih baik, itu lebih berkenan daripada kita bilang aku mengasihi Tuhan, tapi sesama kita nggak kasihi. Itu kan munafik Bapak Ibu. Kalau saudara belum bisa kasih uang, saudara tolonglah. Bagaimana caranya? Minimal doakan. Doakan gereja GB Moria, doakan Bapak Ibu Gembala gereja GB Moria, doakan seluruh pengerja jemaat, doakan negara kita Indonesia, doakan Pak Jokowi bersama kabinet menterinya, doakan Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan kita. Jadi berkat. Doakan kota kita tinggal di mana kita tinggal, di Jakarta kah, Palangkaraya kah, di Siantar kah, di Medan kah, dimanapun. Doakan gereja-gereja di Indonesia, dijaga Tuhan, dijaga malaikat Tuhan yang kudus, dijauhkan dari teror bom, begitu. Amin Bapak Ibu. Sama-sama katakan beri yang terbaik. Iya, senantiasa berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya kalau kita senantiasa beri yang terbaik untuk Tuhan Bapak Ibu, kita nggak akan pernah hitung-hitungan sama Tuhan dan kita nggak akan pernah manfaatin siapapun. Amin. Iyalah.
Kalau saudara berkata mau beri yang terbaik untuk Tuhan, tapi saudara manfaatin sesamamu, coba-coba bertobatlah. Senantiasa berikan yang terbaik, sama seperti Abraham. Abraham itu beri yang terbaik, anak semata wayangnya dia korbankan untuk Tuhan, tapi Tuhan sediakan korban bakaran untuknya sesuai dengan apa yang Abraham imani. Tapi Abraham lakukan, dia beri yang terbaik, tapi dia percaya Tuhan yang dia sembah Tuhan yang baik, tidak pernah rancangkan yang jahat. Amin. Jadi yang ketiga, senantiasa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi tema khotbah Gereja Bethel Indonesia Jemaat Moria Minggu 18 April 2021, Tuhan menyediakan, diambil dari Kejadian 22 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Bagiannya Tuhan menyediakan. Amin. Sama-sama katakan di Moria Tuhan menyediakan. Sama-sama katakan di Moria Tuhan menyediakan. Sama-sama katakan di Moria Tuhan menyediakan. Jadi bagian Tuhan menyediakan apa yang kita perlu. Bagian kita ada 3 hal. Yang pertama, membangun mezbah Tuhan. Bagaimana caranya? Senantiasa tinggal dalam firman Kristus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya menghormati dan mengasihi Allah, disertai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Mazmur 128 yang pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, senantiasa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita belajar dari janda yang miskin. Tuhan Yesus yang kasih pengajaran ini, yang berkhotbah. Diajarkan murid-muridnya. Lihat tuh. Orang kaya memberi dari kelebihan. Tapi janda miskin ini, dia berikan seluruh nafkahnya, rezekinya, pekerjaannya. Karena dia tahu, dia punya iman janda miskin ini. Hidupnya itu dari Tuhan. Amin. Kalau saudara menyadari hidup ini dari Tuhan, kau gak akan pernah hitung-hitungan sama Tuhan dan tidak akan pernah memanfaatkan manusia. Amin. Jangan pernah manfaatin siapapun. Hari Rabu kemarin saya katakan buat pendeta-pendeta teman-teman ini, hamba-hamba Tuhan dimanapun saudara, siapapun saudara, jangan pernah kau manfaatin orang kaya. Kalau diundang makan, jangan manfaatin. Cari makanan yang paling mahal, ikan yang gak pernah kau makan, kau pilih itu, jangan. Dikatai kau nanti. Aku udah ketemu sama orang kaya. Ada orang kaya bilang undang saya makan. Dia bilang, Pak Pendeta ini gak tahu diri. Kenapa kalau diajak makan cari yang paling mahal? Lu minta ampun, bikin malu korps pendeta begini. Jadi gimana dong caranya Pak Gembala? Gini caranya kalau diajak undang makan sama orang kaya, bilang aja Pak Bu saya ngikut. Minumnya apa Pak Gembala? Orang kaya yang pernah undang saya makan pasti udah tahu dia tuh. Kalau saya ngikut aja. Abang, kakak pilih apa saya makan. Minumnya apa? Cuman 2. Habis teh tawar, habis makan, pasti udah tahu itu. Kopi susu. Cuman itu doang, kopi susu panas. Udah. Hanya itu aja. Jadi orang kaya pun senang gitu. Oh iya, ini orang gak membebani ya. Jangan. Kita itu harus tahu diri. Jangan membebani orang kaya. Jangan. Begitu. Orang kaya itu ngomong, aduh minta ampun deh. Makanya nih, senantiasa beri yang terbaik. Kalau kita senantiasa beri yang terbaik untuk Tuhan, kita nggak akan hitung-hitungan sama Tuhan dan tidak akan pernah manfaatin siapapun. Amin Bapak Ibu. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Pergi ke Cikini cari kopi manis. Bapak Ibu sampai bertemu kembali dengan Pendeta Kris yang manis. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Diberkatilah saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saat ini kita akan menerima yang terbaik, yaitu tubuh darah Kristus. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang mempunyai langit dan bumi. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami telah diberkati oleh firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Kami percaya siapapun setiap nama yang bersatu dengan tubuh darah Yesus, kami semua sehat sempurna, diberkati Tuhan, sukses berhasil, dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Mari siapkan perjamuan kudus. Ibu Gembala boleh bantu baca 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25. 1 Korintus 11 ayat 24, demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Jadi yang kita lakukan hari ini adalah untuk mengingat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib lebih dari 2020 tahun yang lalu. Amin Bapak Ibu. Jadi mari berkat tubuh Kristus kita sehat sempurna. Jagalah tubuh kita. Karena tubuh kita ini bait Allah.
Jangan merokok-merokok, jangan mabuk-mabuk, jangan narkoba, jangan free sex. Amin. Tubuh kita ini bait Allah. Gitu. Jadi ingat, oh iya tubuh ini bait Allah. Ketika kita perjamuan kudus, kita ingat, oh iya tubuh kita ini bait Allah. Dirawat, mandi. Amin. Jangan malas, saudara. Jadi nggak hanya ini, hanya mengingat doang gitu. Begitu kita ingat, oh iya tubuh ini bait Allah ya. Kita harus rawat. Isilah dengan firman Tuhan tubuh kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita bangkit berdiri semua. Dengan iman sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang tetap tertikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan tubuh jiwa raga roh kami. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kami siap sempurna. Kami percaya inilah tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman inilah tubuh Kristus. 1 Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25 demikian firman Tuhan. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Jadi yang kita lakukan ketika kita mengangkat perjamuan kudus, kita mengingat pengorbanan Kristus. Mari teruslah hidup benar di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadilah berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Sama-sama kembali ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah darah Yesus. Darah Yesus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib untuk membayar lunas dosa pelanggaran kami. Berkat darah Yesus kami diampuni, disucikan, dikuduskan, ditahirkan, disempurnakan. Berkat darah Yesus segala kutuk, kelemahan, dan kegagalan sudah selesai di atas kayu salib. Kami percaya dengan iman inilah darah Yesus. Amin. Mari kita dengan iman adalah darah Tuhan Yesus. Kami bersuka cita buat tubuh darah Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu tetap bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita hari ini Minggu 18 April 2021 telah menerima tubuh darah Yesus. Kami percaya dari ujung kepala sampai ujung kaki kami disembuhkan, disucikan, dikuduskan, ditahirkan, disempurnakan. Kami sehat sempurna. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Kristus. Kita juga telah bersatu dengan tubuh darah Yesus. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman. Shalom, jemaat dan pengerja Gereja GBI Moriah Jakarta Palangkaraya serta Bapak Ibu yang berteman di Facebook Bapak Gembala. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan dukungannya telah mengikuti ibadah raya online Gereja GBI Moriah pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi iman kita masing-masing dan segala pujian hanya untuk Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Sebagai pengumuman yang pertama, kami mengundang kembali Bapak, Ibu, dan Saudara seiman untuk mengikuti rangkaian ibadah GBI Moriah sepanjang minggu depan, yaitu Renungan Firman Tuhan pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat, live Facebook. Dan ibadah Keluarga Moriah pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021 jam 19.00 waktu Indonesia Barat via Zoom. Ibadah raya online minggu depan, GBI Moriah, tanggal 25 April pukul 10 waktu Indonesia Barat, live Facebook disertai perjamuan kudus. Dan bagi putra-putri Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah Moriah Kids setiap hari minggunya pukul 9 waktu Indonesia Barat via Zoom. Link daripada Zoom bisa dilihat pada iklan ibadah. Dan bagi sahabat kaum muda, silahkan mengikuti renungan firman Tuhan dalam ibadah Moriah Youth setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Kris Konali Purba. Pengumuman yang kedua, visi misi Gereja GBI Moriah. Visi GBI Moriah adalah membangun iman jemaat dalam kebenaran firman Tuhan dengan misi melangkah dengan iman. Pengumuman yang ketiga, kami memahami keadaan ekonomi pada saat ini,
Untuk sementara persembahan cukup dengan doa. Percayalah kami senantiasa mendoakan saudara, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati, memberhasilkan usaha, pekerjaan, karir, penjualan, kebun, toko, dan rumah tangga saudara. Pengumuman yang keempat, kami senantiasa mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan, yaitu 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikianlah pengumuman dari kami, salam sehat selalu, teruslah melangkah dengan iman dan jadilah berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mami Ito, Ibu Gembala. Sapa-sapanya nanti ya Bapak Ibu setelah doa berkat. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang punya langit dan bumi. Terima kasih ya Tuhan. Di penghujung ibadah Raya Online Gereja Betel Indonesia Jemaat Moria Minggu 18 April 2021. Hamba berdoa syafaat pada saat ini, berdoa bagi setiap nama jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya dan Bapak Ibu, Abang dan Kakak Lai dari Tona Burju yang berteman di Facebook. Hamba semuanya diberkati, sukses berhasil, dijauhkan dari segala virus dan menang atas segala pergumulan hidupnya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersuka cita untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, panjangkan usia kami agar kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah renungan firman Tuhan hari Rabu. Kemudian minggu depan 25 April 2021 ibadah raya online Gereja Betel Indonesia Jemaat Moria jam 10 pagi live streaming di Facebook Kris Konali Purba. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa agar siapapun setiap nama yang menyaksikan firman Tuhan dari Gereja Betel Indonesia Jemaat Moria, jam berapapun mereka menyaksikan, semuanya diberkati, sukses berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke penuh kemuliaan Allah. Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama keluarga diberkati. Wapres bersama keluarga diberkati. Seluruh kabinet menteri bersama keluarganya diberkati oleh Tuhan. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kami, diberkati oleh Tuhan. Diberikan hikmat yang baru dalam mengatur keuangan negara kami. Hamba juga berdoa buat Amang Luhut Panjaitan bersama dengan keluarga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa bagi siapapun setiap nama, Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak, Lai dan Tuna Burju yang senantiasa mendukung Gereja GB Moria. Tuhan Yesuslah yang membalas ribuan kali ganda. Sukses selalu, dijauhkan dari segala rancangan orang jahat. Berkatilah Gereja GB Moria Tuhan. Kiranya Tuhan berikan tempat ibadah milik sendiri, baik di Jakarta maupun di Palangkaraya. Kami tidak tahu bagaimana cara mengumpulkan uang, tapi kami percaya apa yang kami minta Allah sanggup sediakan dengan caramu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna itu, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Allah dimanapun kau berada, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Ibadah Raya Online Gereja Betel Indonesia Jemaat Moria Minggu 18 April 2021 telah selesai. Maju terus dalam Tuhan Bapak Ibu. Teruslah melangkah dengan iman dan jadilah berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saatnya semua sapa-sapa dulu Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Salam Bung Mazmur di Palangkaraya, selamat hari Minggu. Terima kasih banyak buat waktunya. Tuhan Yesus memberkati.
Salam buat Tong Rosma, Mama Monik. Di Muara Angke, Jakarta Barat. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat Letan Tambunan dan Monik ya. Siap, salam Boto dan Ito. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu juga Boto, Eli Brigita, Buru Purba dan Lai yang baik hati. Kita percaya rencana Tuhan indah dan baik bagi setiap kita. Tetaplah kita taruhkan proses yang Tuhan izinkan untuk meraih janjinya. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan berkati juga Boto. Kita doa Tuhan berkati Boto, Eli Brigita, Buru Purba bersama dengan Lai kami diberkati Tuhan. Sukses selalu. Lai kami bisa jadi jenderal. Tuhan berkati. Tuhan buka jalan. Karirnya terus tidak turun jadi kepala bukan jadi ekor. Tuhan berkati Boto, Eli, Brigita, Buru Purba sehat selalu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Pak Barombon salam, Tuhan berkati ya di Palangkaraya. Itu cari lingga, Tuhan berkati. Amin, pendeta yang manis nih. Manis. Yang tadi itu. Sampai bertemu lagi yang pendeta yang manis. Berikicik ini cari kopi manis. Oh iya. Tuhan berkati Tuh cari, Tuhan berkati Tuh cari Lingga bersama Lae di rumah. Adik-adik semua sehat, umur panjang, diberkati rumah tangganya dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati ya Bud Ito. Amin. Kak Emma, thanks firmannya sama-sama. Tuhan berkati ya Kak Emma. Puji Tuhan. Horas kedai kopi Horja Siantar, selamat hari Minggu. Tuhan berdoa buat kopi Horja Siantar diberkati Tuhan, sukses berhasil. Seluruh pelanggan diberkati, pegawai, karyawan yang bekerja diberkati. Kami doa kopi Horja Siantar sehat selalu, sukses berhasil, dijauhkan dari segala belalang pelahap. Diberkati selalu usaha ini dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati kedai kopi Horja. Ya, haleluya. Sukses selalu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Ibu Yerna di Palangkaraya, salam. Tuhan berkati ya, Bu. Mama Cia, Tuhan berkati. Luar biasa Mama Cia. Di Palangkaraya. Salam Kak Christine Yakoba, putrinya Omai. Iya. Tuhan berkati Kakak Christine Yakoba. Salam buat keluarga ya. Tuhan berkati. Tuhan berdoa buat Kak Christine Yakoba, diberkati suaminya, sehat-sehat selalu, dapatkan pekerjaan yang terbaik. Apa yang dikerjakan oleh Kak Christine Yakoba, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati ya Kak Christine, selamat hari Minggu. Salam buat keluarga, salam juga buat Oma.